Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di Oase Wisin Team, obrolan asik dan sehat, Wisma Indah Team. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema podcast yang sangat menarik. Sebelum lanjut ke tema kita, jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube Puskesmas kami, Puskesmas Wisma Indah, dan follow Instagram kami, Puskesmas Wisma Indah, agar kita lebih berkembang dan pastinya lebih kreatif dalam berkreasi. Nah, masuk tema berikutnya. Sebelum kita angkat temanya nih, saya ingin memperkenalkan diri. Dengan saya Hengki, host podcast terbaru di Wisma Indah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mengambil tema yang cukup menarik sobat. Pastinya untuk persiapan lebaran kita bersama, yaitu keamanan pangan saat lebaran. Tentunya kita akan membahas ini dengan narasumber kita, Kak Aziza. Bagaimana Kak Aziza hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih lancar puasa Ya, kayak ini? Alhamdulillah lancar. Di lebaran kali ini pergi kemana Kak? Kebetulan saya aslinya dari Tuban, Oh, jadi besok lebarannya di Tuban. Jadi buat teman-teman yang ingin mudik, pastinya tetap safety, jaga kondisi, dan pastinya harus memperhatikan nih tips-tips dari Kak Aziza nantinya. Ngomong-ngomong, kita bicara tentang persiapan lebaran Kak ya. Pastinya kan kita nggak jauh dari makanan nih sobat. Kita akan bertanya seberapa penting kita harus memperhatikan keamanan makanan yang kita konsumsi. Pastinya saat lebaran ya Kak ya. Baik. Nah, pastinya kita harus mendapatkan banyak tipsnya Kak ya selama kita mengkonsumsi makanan. Seberapa penting sih Kak keamanan pangan yang kita perhatikan saat lebaran? Nah sobat-sobat pastinya juga harus paham dong apa tips dan apa yang kita persiapkan saat menjelang lebaran. Jadi begini Kak Indi ya. Lebaran itu kan identik sama kita makan-makan. Oh iya. Ya. Biasanya sih anggota keluarga kita seluruhnya kumpul jadi satu di rumah orang tua. Kita mempersiapkan makan. Sedangkan untuk kita membutuhkan banyak makanan, tapi penyedia makanan kalau di saat lebaran itu kan nggak ada, banyak yang libur ya. Jadi persiapannya itu jalan satu-satunya kita menyimpan makanan. Iya. Nah itu sangat penting kita untuk tahu bagaimana cara-cara atau yang pengamanan makanan untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu supaya tetap sehat dikonsumsi. Selain itu juga di lebaran itu banyak sekali ada kasus-kasus seperti diare. Iya. Biasanya sih gitu ya. Biasanya angka kasus diare kan meningkat saat lebaran. Kita istilahnya lebaran itu hari raya. Jadi setelah kita puasa sampai 30 hari, begitu hari raya kita langsung apapun dikonsumsi ini mumpung ada ya. Mumpung ada. Nah, padahal makanan itu sendiri Kak Hengki ada kita bagi menjadi dua. Iya. Makanan yang jadi ada makanan resiko tinggi, ada makanan resiko rendah. Resiko tinggi dan resiko rendah ya. Nah, di dua-duanya ini di saat lebaran itu kita konsumsi dua-duanya. Jadi contohnya misalkan kita bahas dulu yang resiko rendah. Resiko rendah itu sejenis makanan yang kering. Makanan yang kering yang kadar airnya sedikit. Contohnya apa Bang ini? Kayak apa ya Kak? Sajian-sajian yang ada di kue-kue lebaran, nastar gitu. keripik. Nah, sobat harus tahu nih bagaimana perbedaannya nih yang roti kering. Nah, itu biasanya kan kita mempersiapkannya jauh-jauh sebelum lebaran. Nah, itu contoh makanan resiko rendah. Kemudian ada makanan resiko tinggi. Ada singkatannya Kak kita untuk membedakan makanan resiko tinggi. Supaya kita cepat ingat yaitu makanan-makanan yang terdiri dari bahan-bahan berikut. Singkatannya duit. Ya. Menarik sobat. Jadi disingkatnya duit. Nah, kita tanya dulu aja dah. Duit itu olahan makanan yang terdiri dari dianya daging, unggas, unggas, ikan,
T, apa nih? Telur, S, susu, S-nya double ini Kak ya. S-nya susu sama santan. Jadi olahan-olahan makanan yang mengandung itu biasanya resikonya lebih tinggi, potensi untuk tercemar bakteri, potensi untuk busuk itu relatif lebih tinggi. Jadi ada perlakuan-perlakuan khusus yang kita perlukan supaya makanan yang kita konsumsi tetap aman. Seperti itu Kak Eki. Nah, jadi cara mengingatnya mudah banget ya Kak ya. Duit tadi ya. Apakah saya juga lupa nih? Yang D? Daging. Untuk sobat juga harus tahu nih, daging. Yang U? Unggas. I? Ikan. Nah, yang T? Telur. Langsung susu ya? Sama? Susu sama santan. Ada X dari sobat. Jadi ini sangat mudah tercemar ya Kak ya? Iya, kita lebih berhati-hati lah istilahnya karena kan waktu kita lebaran biasanya kan sajiannya ada opor, ada santan, ada dagingnya, ada jadi juga suka sebenarnya sama opor kan? Ada opor, ya itu. Lalu berikutnya nih, mungkin dari segi bahaya apa saja yang ada di makanannya Kak? Jadi gini kan, makanan itu kan istilahnya sesuatu yang kita butuhkan untuk kita beraktivitas, untuk kita tumbuh kembangnya kita, padahal tapi dia itu di sisi lain juga kalau kita ada salah pengolahan atau sebagainya itu ada bahayanya, itu ya. Makanya kita kalau setiap kita mengolah makanan itu ada langkah-langkahnya, ada 5 kunci mengolah makanan yang aman. Ada 5 keamanan pangan, 5 kunci. Jadi yang pertama adalah selalu jaga kebersihan. Jadi kebersihan yang perlu dijaga mulai dari orangnya yang mengelola makanan. Harus cuci tangan terlebih dahulu, kemudian pakai pakaian yang bersih. Kalau bisa pakai tutup mulut, tutup kepala ya. Kemudian usahakan kukunya harus pendek. Tidak boleh memakai cincin atau perhiasan lain. Karena itu kan kalau cincin biasanya kan ada ukiran-ukirannya, ada letupan. Nah itu di situ adalah berpotensi untuk menyimpan seperti ada bakteri pencemar. Iya, kan sobat-sobat juga nggak bisa lihat kan pastinya ada apa di dalam situ. Kita nggak tahu itu kelihatan bersih tapi. Betul ya Kak. Kemudian selain orang yang mengolah, ada juga harus kebersihan di peralatan makanan. Nah itu diperhatikan juga nih peralatan, kan pastinya vital nih Kak ya? Iya, peralatan seperti kita biasanya peralatan masak itu ada talenan. Yang paling biasanya ibu-ibu yang di rumah itu suka lupa tentang talenan. Talenan itu biasanya terbuat dari apa Kak? Kayu. Nah itu kayu kan resikonya agak tinggi ya, apalagi kalau sudah lama dipakai kena air. Dan penyimpanannya nih kadang Kak ya, kita kan nggak tahu. Itu biasanya akan tumbuh jamur-jamur. Nah itu perlu diperhatikan. Lebih amannya sih kalau pakai talenan pakai yang berbahan agak keras seperti ada plastik ya. Ya mungkin yang plastik ya Kak ya. Tapi sekarang yang dari yang dari kayu juga ada yang kualitasnya bagus. Oh gitu. Tapi agak mahal, yang agak pakai kayunya lebih padat itu. Kemudian yang resiko lagi itu serbet. Serbet atau lap ya Kak ya. Mereka itu kadang lupa, maksudnya jarang dicuci, tapi dipakai. Cuci tangannya sudah bagus pakai sabun, pakai air mandi. Tapi mengeringkannya pakai serbet yang sudah 1 minggu. 1 minggu. Ya kan sama aja. Setelah dicuci kena lagi dari serbetnya. Nah sobat-sobat yang sering pakai serbet gitu tuh. Jadi disarankan untuk kita tidak menggunakan, boleh pakai serbet tapi setiap hari harus diganti. Harus diganti ya Kak ya. Ya. Minimal berapa hari ini? Sehari sekali. 1 hari ya. Sobat 1 hari harus dicuci. Atau kalau misalkan itu pakai tisu yang kasar itu. Ya, yang kasar ya. Ngelapnya ya. Kemudian usahakan gunakan peralatan yang minim ukiran-ukiran. Ya.
biasanya dengan sendok yang kiranya yang kayak itu betul, agak betul. ribet cara pencuciannya, makanya iya, kita betul. disarankan pakai yang polos-polos. Ya lebih mudah dicuci ya kak ya. Dicuci, tidak ada area-area tersembunyi yang susah untuk dibersihkan. Gitu. Karena sering juga sobat ada perabot-perabot kita kan ada yang banyak itu ya kak ya. Kira itu kadang kita juga susah gosoknya atau mungkin nggak kena sabun, nggak kena air. Nah, ini salah-salah itu loh kak ini. Perlu sobat perhatikan juga nih. Jadi pakai yang lebih simpel ya, lebih simpel ya, lebih mudah dibersihkan. Yang kedua tadi apa aja? Sudah orangnya, tempat peralatan, wadahnya, tempatnya. Nah tempat maksudnya tempat itu dapurnya. Nah, pengolahannya yang dipakai. Dapurnya. Dapur yang baik itu satu, sirkulasi udaranya lancar. Nah sirkulasi udaranya lancar supaya juga baik untuk di situ kan kita masak banyak menimbulkan asap ya. Menimbulkan asap banyak. Jadi lebih baik kalau di dapur itu ada sirkulasi yang lancar. Kemudian yang kedua adalah usahakan di dapur tidak boleh ada genangan air. Nah itu. Jadi genangan air ini contohnya biasanya kan sering saya kunjungan kayak di tempat-tempat pengolahan makanan itu nilai kritisnya itu pasti di genangan air karena mereka mencuci bahan, mencuci peralatan airnya hampir kemana-mana. Nah itu nggak baik. Selain menimbulkan pencemaran, dia juga berisiko kecelakaan kerja ya. Jadi bisa terpeleset dan sebagainya. Dan pasnya tata kebersihannya juga kurang sobat ya kak ya. Kalau ada air yang segera dilap ya. Kemudian yang kritis lagi itu biasanya dari segi sanitasi. Dapur. Jadi pembuangan ya kak ya, sanitasi buat sobat yang belum tahu nih, sanitasi kayak tempat sampah itu juga kritis juga ya karena menimbulkan vektor-vektor seperti lalat, kecoa, tikus. Jadi kalau di dapur istilahnya kita tempat sampahnya harus tertutup. Betul. Kemudian kedap air dilapisi plastik, jadi kita pembersihannya gampang. Jadi begitu sampahnya sudah ada terus 1 hari kita buang ke TPS yang ada di sekitar rumah, di kompleksnya kita. Karena ini masih jadi PR juga sih kak tentang sanitasi. Kadang orang kan buang sampah masih sembarangan nih. Ada tempat sampahnya nggak dilapisin plastik ya. Harusnya sobat juga harus mulai terbiasa nih sampah-sampahnya dilapisi plastik. Jadi kita juga lebih mudah ya kak buangnya ya di TPS pastinya. Lanjut kak. Tadi sudah ya itu ya tentang menjaga kebersihan. Betul. Kemudian yang kedua adalah jika kita menyimpan bahan, karena lebaran ya kayak gini kan tidak ada pasar, tidak buka dan penjualan kita kan otomatis stoknya kan jadi mungkin termasuk juga di rumah saya jadi mungkin 3 hari yang lalu kita belanjanya ya 3 hari ada kadang 1 minggu ada 1 bulan kayaknya ya. Nah itu penyimpanannya juga harus diperhatikan. Jadi ketika kita nyimpan di dalam lemari es itu harus dipisahkan antara pangan matang dan pangan mentah atau bahannya. Jadi tidak boleh campur jadi satu wadahnya, maksudnya kontainernya itu kalau bisa dibeda-bedakan. Harus berbeda nyimpannya sobat. Pangan matang dan pangan makan dan bahan makanan. Atau pangan mentah dan bahan mentah. Bahan makanan dan pangan mentah ya kan. Jadi sobat juga harus menyiapkan wadah nih kak ya biar lebih memudahkan ya. Itu kontaminasi silangnya potensinya tinggi. Kontaminasi. Ya. Cepet apa kak? Cepet basi bisa kak mungkin? Bisa. Karena apalagi misalkan kita telur sebelum dimasukkan ke dalam kulkas langsung dimasukkan, nggak dicuci dulu. Dicuci dulu karena di situ kan ada kotoran dari sobat-sobat semua kak. Makanya kita perlu lebih aware lah. Betul. Kemudian karena kita nambah bahan ya, jadi kita harus
mempertimbangkan suhu yang tepat masing-masing jenis makanan. Masing-masing jenis makanan. Misalkan daging, kemudian ikan, makanan beku itu kan wajibnya disimpan di freezer agar lebih tahan lama. Lebih tahan lama ya kak ya. Itu kalau disimpan di freezer paling tidak seminggu. Satu minggu kan. Tidak boleh lebih dari itu ya teman-teman. Kemudian misalkan sayur kan kalau di kulkas kan di paling bawah ya. Iya. Kemudian ada juga yang penyimpanannya itu di suhu ruang kayak ini. Oh, di suhu ruang? Iya, di suhu ruang. Itu misalkan kayak misalkan apa aja nih? Biji-bijian. Oh iya, biji-bijian. Apa sebenarnya biji-bijian? Berasnya kita ya, berasnya kita tuh bisa disimpan di suhu ruang. Beras, kacang, kemudian umbi-umbian. Seperti itu. Mungkin cara pengemasannya juga diperhatikan ya kak ya, kayak daging gitu harus mungkin. Yang paling utama sih kelembabannya. Kalau naruh bahan makanan jangan sampai langsung di lantai. Paling tidak boleh bersentuhan dengan lantai. Kalau ada lemari ya dimasukkan di lemari. Betul. Kalau tidak ada ya cukup di kontainer-kontainer yang plastik. Ya. Baru kita simpan. Pokoknya tidak boleh langsung di. Gitu. Kemudian kunci yang keberapa sekarang kak? Keempat ya. Keempat itu perhatikan pengolahan bahan makanan. Jadi sebelum diolah, kemudian pas diolah, setelah diolah kita harus memperhatikan mulai dari pemilihan bahan, kemudian pemasakan, kemudian penyajian, distribusi dan lain sebagainya kita harus perhatikan. Jadi mendetail memang bahan yang sudah kita pilih, yang segar yang bagus, kemudian cuci dulu. Wajib semua bahan makanan sebelum kita olah wajib dicuci. Apalagi yang kita konsumsi mentah. Contohnya mentah apa? Mungkin sayur ya kak, ada yang dimakan mentah ya. Ada. Kadang apa? Lalapan itu kan dikonsumsi mentah. Kemudian ada lagi apa ini? Apa ya? Buah ya. Itu dikonsumsi mentah, maksudnya kita kan nggak olah dulu. Nah itu wajib dicuci. Kenapa dicuci? Karena biasanya di situ kan dari tanah itu mengandung telur cacing. Dari tanah mengandung telur cacing sobat. Jadi kita harus dicuci atau sisa-sisa dari pestisida. Jadi gitu. Kita wajib cucinya bisa pakai garam dan air, bisa. Kemudian dibilas pakai air biasa. Kalau kan sekarang ada ya yang cuci alat sabun yang bisa untuk buah ya kan ada yang lebih aman gitu ya. Di supermarket kan biasanya ada yang bisa dipakai cuci piring, juga bisa dipakai cuci sayur buah gitu ya. Kemudian yang paling penting lagi ini sanitasi juga kayaknya. Nah kembali lagi sanitasi. Air bersih. Karena saya pernah menjawab sering itu ya berkutat dengan penyediaan air bersih di wilayah kerja kita. Jadi air bersih itu penting sekali, mulai dari kita pencucian, kemudian proses pemasakan ya, minum juga pakai air bersih. Kita harus pastikan air yang kita konsumsi memenuhi syarat. Kalau misalkan dari segi keseling kita punya alatnya untuk apa? Untuk cek itu ya. Cek apa kak? Kadar airnya, bakteriologis gitu ya. Kan dicek pakai alat. Kalau bakteriologis kita harus 0 E. coli. 0 E. coli. Tapi kalau bapak ibu kan nggak mungkin ya mengecek seperti itu sendiri. Bisa sih, misalkan ada kecurigaan airnya kok gini, dibawa ke puskesmas atau telepon puskesmas untuk dilakukan pengecekan bisa. Bisa ya kak ya? Bisa kita bantu. Penting sekali juga kebersihan air jadinya. Jadi untuk air bersihnya kita ceknya dari yang pertama, kalau kita orang awam ya, kita tidak punya alat, bau, rasa, dan warna. Bau, rasa, dan warna. Kalau air kan bening, warnanya harus bening, tidak boleh ada warna yang lain. Itu warnanya kecoklatan, kemudian putih juga tidak boleh. Jadi air itu wajib bening. Bening ya pak ya. Kemudian bau, air kan tidak berbau. Air kan kalau ada baunya pasti di situ ada pencemaran. Baik baunya seperti bau, bisa ya membedakan antara bau yang dari cemaran bakteri sama cemaran kimia kan beda.
bau, kemudian rasanya air gimana, segar ya, ada kayak mineral-mineralnya, segar. Kalau selain itu atau airnya terlalu itu berarti ada sesuatu pencemaran. Berarti bisa diindikasi airnya nggak bersih gitu ya Kak? Jadi sobat harus bisa bedakan. Jadi makanan itu apalagi musim lebaran kita kan konsumsi makanannya kan massal. Jadi misalkan keracunan satu bukan keracunan banyak orang. Ya. Kemudian tipsnya yang selanjutnya, bahan makanan beku. Contohnya bahan makanan beku itu daging-daging yang disimpan di freezer itu sebelum dimasak, maksudnya setelah dikeluarkan dari freezer kan masih beku, tidak boleh langsung dimasak. Jadi kita diamkan dulu di suhu ruang supaya meleleh, kemudian baru kita masak. Berarti nggak bisa ya Kak di tempat penyimpanan keluar langsung dimasak juga nggak boleh ya? Nanti merusak kandungan dari dagingnya itu sendiri pastinya ya. Terus yang paling penting yang paling penting dari kita waktu lebaran itu biasanya selain diarenya yang banyak, itu setelah lebaran biasanya banyak itu kolesterolnya naik. Berarti ini masuk penyakit nih Kak. Nah, ya kita tahan dulu nih Kak. Ya, kita ada iklan kesehatan dulu yang mau lewat. Tetap sobat pantau di Oase Obrolan Asik dan Sehat Wisma Indah. Ya, masih bersama kita di Oase Obrolan Asik dan Sehat Wisin Team bersama Wisma Indah Team. Nah, kita lanjut nih sobat. Apa yang menjadi perbincangan di tema pada hari ini? Nah, pastinya narasumber kita Kak Aziza juga sudah menunggu nih Kak ya untuk lanjut ngasih tips dan pesan-pesan untuk sobat semua. Tadi sampai mana Kak kita bahasnya Kak? Tadi sampai kunci keamanan pangan yang keempat ya Kak ya. Jadi tadi tentang tips ya, supaya pengolahan makanan, penyimpanannya, pengolahan setelah disimpan dari wadah ya, dari tempat penyimpanan ke proses pemasakan. Nah, kita lanjut ya. Jadi selanjutnya itu batasi konsumsi garam, gula, dan lemak. Nah, penting juga. Penting banget karena kita jumpai ya, karena Bapak Ibu setelah lebaran, setelah lebaran kolesterolnya naik, kemudian gula darahnya naik, darah tingginya, ini kompleks banget nih. Kompleks banget. Buat bapak-bapak, ibu-ibu, sobat semua juga.
supaya tidak terjadi seperti itu, kita wajib tahu lah batasan-batasan berapa yang harus kita itukan ya. Jadi kalau gula Kak Hengki, maksimal sehari itu 50 gram. 50 gram sobat. Untuk gula 50 gram. Tidak boleh lebih dari itu sehari ya Kak Hengki. Jadi kalau kita kok susah ya 50 gram seberapa? Gampangnya itu 4 sendok makan. 4 sendok makan gula setiap hari, tidak boleh lebih. Itu ya. Kemudian tadi setelah gula apa lagi? Garam. Nah ini yang sering nih Kak. Yang sering yang suka asin-asin ya, supaya buat sobat-sobat Bapak Ibu semua nih. Betul. Jadi kalau garam itu tidak boleh lebih dari 5 gram. 5 gram. Jadi setara 1 sendok teh. 1 sendok teh ya. Nah jadi sobat juga harus tahu 1 sendok teh garam ya minimal per hari ya Kak. Minimal segitu. Karena juga perlu dipertimbangkan ya teman-teman. Jadi kita konsumsi gula kan tidak dari masakan kita sendiri. Iya betul. Kita konsumsi garam tidak dari makanan kita bikin sendiri. Misal kita bikin kuah sayur, pakai minimal 1 sendok teh ya sudah, kita pakai 1 sendok teh. Tapi jangan dikesampingkan juga, ternyata kita juga mengkonsumsi garam dari makanan lain. Contohnya kita konsumsi misalkan ada ciki-ciki yang anak-anak snack gitu ya Kak ya, anak-anak kecil kan ya banyak. Jadi bukan hanya dimasakkan, namun dari makanan lain juga ya Kak ya. Iya. Oh gitu. Itu kemudian lemak itu maksimal ada 67 gram atau setara dengan 5 sendok biar gampangnya ya kita istilahkan minyak ya, 5 sendok minyak. Itu tidak boleh lebih dari. Ini paling rawan juga nih Kak kalau lemak nih. Kan saat lebaran makanya siapa juga makanannya penuh lemak semua ya Kak ya. Yang goreng-goreng. Nah, yang goreng-goreng. Yang bersantan. Itu kan mengandung lemak juga ya. Betul. Lemak yang tidak kita hati-hati ya kayak ini ya, jangan sampai setelah lebaran kita pusing, kepalanya pusing. Iya Kak, manfaat banget memang sih ini betul. Nah itu tadi kunci keempat. Kita lanjut kunci kelima ya. Kunci kelima ada sajikan makanan secara aman. Nah ini kan setelah tadi diolah disajikan, menyajikan pun harus kita harus memenuhi prinsip. Jadi menyajikan makanan itu disajikan ketika kita akan konsumsi. Jadi sebelum, maksudnya lebih dekat dari konsumsi, jangan kita disajikan jauh-jauh kemudian nanti ada. Berarti lebih ke fresh Pak. Iya. Ketika sudah fresh langsung kita konsumsi, kita sajikan ya Kak ya. Jangan sampai kita lebih baik yang fresh nih sobat. Kadang kan banyak nih Kak orang kalau lebaran 2-3 hari sayurnya masih dipanasi. Nah itu juga tidak dianjurkan ya. Kita konsumsi namanya istilahnya orang baru namanya oblok. Nah ini padahal enak tuh. Enak banget. Bapak Ibu coba oblok Kak ya. Iya. Kemudian suhu penyajiannya harus sesuai juga Kak Hengki, suhu penyajiannya. Jadi misalkan sayur soto. Soto itu sayur apa? Soto sih ya sayur ya sama. Ya disajikan soto panas. Ya. Kemudian misalkan es puding ya disajikan waktu dingin. Iya betul. Perlu itu supaya membuka selera aja sih. Ya, gitu. Nah itu kan ya 5 kunci keamanan pangan. Iya. Jadi kita ringkas nih Kak. 5 kunci itu ada jaga kebersihan. Coba. Yang kedua, pisahkan pangan matang dan pangan mentah. Pisahkan pangan matang dan mentah. 3. Simpan makanan sesuai dengan suhunya. Sesuai jenisnya. Suhunya ya Kak ya, penyimpanannya ya. Coba juga harus tahu. Kemudian perhatikan pengolahan bahan makanan. Tadi dalam pengolahannya ya Kak ya. Kemudian memperhatikan penyajian. Nah, ini pasti penyajian ini kan harus fresh ya Kak ya.
Mungkin untuk selanjutnya nih Kak, dari tips-tips yang Kakak berikan kan, Kak Aziza berikan kan sudah cukup banyak nih. Mungkin sobat-sobat juga sangat terbantu pastinya dengan informasi ini. Nah mungkin cukup jelas nih Kak ya buat sobat-sobat semua. Ada 5 tips dari Kak Aziza, pastinya cara penyimpanan, cara pengolahan, dan cara apa Kak tadi yang terakhir Kak? Penyajian sampai bisa disajikan dan dimakan. Kita ada pertanyaan lagi nih Kak tentang bahaya apa saja yang ada di makanan. Nah pastinya kan banyak jenis makanan juga Kak. Kita nggak tahu makanan tersebut dibuat tanggal berapa atau bagaimana, bahayanya gimana. Mungkin ada sedikit informasi nih buat sobat-sobat Oase Wisitim. Jadi makanan itu selain tadi ya kita bahas bahwa itu sangat penting untuk kita mengandung bahaya-bahaya. Jadi bahaya-bahaya yang ada di makanan itu ada 3 kali ini. Jadi ada bahaya kimia, bahaya bakteriologis, kemudian bahaya fisika. Ada 3 ya Kak ya. Jadi untuk bahaya kimia itu adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia. Bahan kimia itu juga ada beberapa jenisnya kayak gitu. Bahan kimia yang asli di makanan itu sendiri atau alami ada di makanan itu sendiri. Contohnya apa ini? Tahu nggak? Yang asli di situ ada racunnya. Ada racun. Ada racunnya di makanan. Jadi makanan itu nggak selalu semua bisa dimakan ya. Misalkan jamur nih biasanya. Jamur kadang-kadang jenis-jenis tertentu ya yang mengandung racun. Kemudian ada lagi misalkan ikan buntal ya. Ikan buntal. Itu juga Kak, ikan juga. Ikan buntal itu juga tidak boleh dikonsumsi ya. Kemarin beberapa saat yang lalu saya lihat di berita ya, di berita itu satu keluarga keracunan ikan buntal yang dimakan dagingnya. Iya, daerah saya itu kayak ini. Jadi ada satu keluarga keracunannya, meninggal anaknya. Anaknya meninggal, kemudian ibunya parah, ibunya jadi jangan sampai dikonsumsi ya, kan masih banyak jenis ikan yang bisa dikonsumsi. Dan gitu, jadi makanan itu kayak apa sih, punya 2 sisi ya. Ya betul, tidak semua makanan bisa dimakan ya Kak. Konsumsi ya, kita juga bisa milah. Selain itu ada lagi misalkan yang mengandung racun juga tapi masih bisa dikonsumsi. Mengandung racun tapi masih bisa dikonsumsi. Kalau pengolahannya benar. Ada caranya. Singkong. Ya, singkong itu mengandung racun. Ada racunnya ya Kak singkong? Iya, ada. Di situ ada racun alami. Jadi pengolahannya harus benar. Nah itu contoh racun alami. Ada juga pencemaran kimia yang berasal dari lingkungan. Iya. Berasal dari lingkungan. Contohnya apa? Misalkan dari petaninya dia pakai pestisida. Itu juga biasanya keracunan pestisida itu tidak langsung, karena kadarnya kan kadang sedikit yang memang di buah, di sayur yang kita konsumsi mentah itu loh kayak ini. Bisa dibilang jangka panjang ya Kak berarti ya? Iya, jangka panjang. Biasanya makanya kita perlu tadi ya ada tips harus di apa? Dicuci. Dicucinya bisa pakai harus dicuci, kemudian dimasak dengan benar supaya racun-racunnya itu hilang. Itu juga. Kemudian ada juga nih biasanya ada rantai pencemaran lingkungan. Contohnya misalkan kita di daerah industri, misalkan. Sering sekali nih Kak pencemarannya. Kan kita industri batik kan banyak ya di Bojonegoro, ada batik Tembul, ya kan. Kita promosi batik Tembul. Jadi di situ kan ada limbahnya, limbah tinta, limbah malam. Itu biasanya kalau tidak diolah secara benar atau pembuangannya secara benar, dia akan mencemari badan air yang kita pakai untuk kegiatan sehari-hari,
Kalau misalkan pencemaran bakteri, misalkan dari septic tank itu bakteri bisa jalan-jalan di tanah itu sampai 10 meter. Tuh, sobat, Bisa bakteri di septic tank bisa berjalan kalau sampai septic tanknya tidak baik loh, tidak baik ya, ya. Dia apa pembangunannya nggak bagus, misalkan dia nggak bedak, nggak apa. Nah itu bakterinya bisa jalan-jalan sebanyak 10 meter. Makanya kita sarankan yang punya sumber air, misalnya dia pakai sumur bor, dia membangun sumur bor, itu paling tidak dari septic tank ke badan air itu 11 meter. 11 meter. 11 meter. Ukurannya, standarnya coba. Jadi itu kalau pencemaran kimia tadi limbah-limbah itu justru lebih parah lagi. Lebih parah lagi ya Kak? Dia bisa puluhan meter dia bisa melewati situ. Jadi misalkan cemarannya di sini 100 meter ke sana saja masih ada cemaran yang bisa meresap sampai sana. Jadi perlu dihati-hati. Jadi berdampak ini. Juga masyarakat Bojonegoro juga wajib apa ya aware terhadap lingkungan. Kalau ada industri-industri yang istilahnya nakal ya, membuang limbah, wajib diingatkan seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan bahan tambahan yang bukan untuk makanan. Bahan tambahan yang bukan untuk makanan. Bukan khusus untuk makanan. Contohnya ada borak biasanya dipakai untuk mengawet ya, mengenyal. Nah ini bahaya juga nih Kak. Bakso ya. Ya kan makanan paling boleh itu sama sekali kandungannya harus 0 kalau borak. Kemudian ada lagi formalin. Biasanya di ikan ya. Ini yang sering kita dengar ini Kak, berita-berita gitu kan. Sobat juga harus hati-hati pastinya. Jadi itu tidak boleh ada formalin, borak. Kalau dari golongan warna biasanya kita menyebutnya kalau istilahnya di masyarakat itu sumbu, nggak boleh. Sumbu, pewarna ya Kak. Pewarna tekstil. Tapi dipakai di makanan. Tapi kalau pewarna alami gimana Kak? Ada nggak yang buat? Pewarna alami banyak Kak. Banyak ya. Banyak. Buah bit bisa buah naga ya, itu bisa warna. Tapi kalau itu biasanya kalau yang nggak boleh sumbo itu rodamin B sama mekanin gitu. Contohnya gitu. Kemudian selanjutnya yaitu batasi penggunaan DTP. DTP itu bahan tambahan pangan, boleh ada di makanan tapi kadarnya dibatasi sesuai takaran yang diperbolehkan. Gitu ya. Di SNI ada misalkan kita pakai pemanis buatan, selamat betul nih Kak. Jadi ada takarannya di situ per kilogram berat badan. Betul. Jadi harus terukur semua ya Kak ya, nggak bisa sembarangan juga ya. Kemudian selanjutnya bahaya yang kedua adalah bahaya biologi. Bahaya biologi. Bisa dari bakteri, kapang, kamir, kemudian virus, ganggang. Ini biasanya menyebabkan pembusukan pada makanan. Pembusukan. Iya, betul. Jadi tidak boleh dikonsumsi. Jadi jangan sampai kita tahu kalau kualitas makanan itu turun tapi tetap kita konsumsi. Jadi jangan ragu untuk membuang makanan yang sudah basi. Warnanya sudah berubah, ada lendirnya, teksturnya, aromanya sudah berubah ya Kak ya, lebih baik dibuang. Langsung dibuang. Jangan misalkan sisi sini yang rusak, kemudian sisi sebelahnya belum rusak, kita makan yang sisi sebelahnya jangan langsung dibuang semuanya aja. Berarti ini. Itu. Kemudian ada bahaya fisik. Ya. Bahaya fisik itu contohnya apa Kak Hendy? Bahaya fisik. Kuku misalkan habis potong-potong kuku masuk ke makanan nggak boleh. Kemudian rambut nggak boleh, kerikil. Biasanya nasi yang ada kan nasi yang masih ada kerikilnya itu. Kemudian staples, makanya di makanan tidak boleh pakai staples, itu ya supaya tidak tertelan
Beresiko bisa juga kali ya. menyebabkan cedera pada pencernaan. Itu mungkin ada. Ya, protein dari bayinya biologis sama fisik. Mungkin sudah cukup kompleks juga ya penjelasan dari Kak Aziza ini sobat. Yang pasti semua pengemasan makanan harus diperhatikan ya Kak ya. Oh iya, ada tips lagi, ada yang ketinggalan. Untuk makanan kemasan ya, jangan ada istilahnya pemilangan. Kalau kita beli makanan kemasan, kita wajib namanya ada ceklik kayak ini. Ceklik di makanan kemasan. Di makanan kemasan. Ya kayak gimana tuh Kak? Contohnya. Ceklik itu cek kemasan. Cek kemasan harus utuh ya kemasannya, tidak boleh penyok. Misalkan dari kemasan kaleng, sarden dan lain-lain, kalau penyok jangan beli. Di situ ada Clostridium botulinum. Oh, bakteri itu ya Kak ya. Atau celah-celah yang bisa masuk itu biasanya rusak gitu. Label kita perhatikan label mulai dari komposisi, kapan produksi, kemudian baik digunakan kapan gitu ya. Cek I itu izin edar. Jadi setiap makanan kemasan wajib ada izin edarnya, baik itu dari PIRT atau dari MD atau L, itu wajib ada izin edarnya dari BPOM ya. Nah ini harus diperhatiin juga nih buat sobat-sobat. Terus kemudian K lagi ya, kadaluarsa. Tidak boleh melebihi kadaluarsa ya, diingat-ingat Bapak Ibu. Jadi apapun makanan kemasan, baik bahan makanan ataupun makanan jadi, wajib ingat ceklik ya. Tadi dari kemasan, label, dan tanggal kadaluarsa, ya jeneka, dan sobat perhatian juga pastinya. Lalu dari topik kita siang ini juga, mungkin ada yang paling diingatkan dari kakak untuk teman-teman atau sobat-sobat semua pastinya ingin menyimpan makanan ataupun mengonsumsi makanan. Jadi teman-teman yang ingin misalkan lebaran menyajikan makanan yang aman dan sehat untuk keluarga ya, jadi tips-tipsnya sudah kita itu pokoknya makanan itu ada yang resiko tinggi, ada yang resiko rendah. Jadi masing-masing ada pencegahannya. Jadi tadi sudah kita jelaskan ya. Untuk makanan yang kemasan ceklik, untuk makanan yang resiko tinggi, duit gitu ya. Ya duit ya. Kita ingat lagi itu duit coba. Ya mungkin itu kayak ini kebersihan juga. Kebersihan. Jaga kondisi supaya jangan berlebih-lebihan dalam makan, nggak boleh ya. Betul. Kalau kita dalam agama kita kan makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya. Cukup saja lah Kak ya. Ya, itu kan. Ya, mungkin cukup jelas nih Kak penjelasan di Oase pada kesempatan kali ini. Ya sobat, demikianlah penjelasan dari narasumber kita. Semoga bermanfaat dan lebaran kita sehat pastinya. Demikianlah sobat perjumpaan kita di Oase pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan pesan-pesan kami dapat bermanfaat menjadi pesan kesehatan bagi kita semua. Sebelum kami undur diri, kami mengucapkan